Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Waliksan, kelas 11 IPS 3 nomor 3. Saya akan menyimpulkan materi statistik. Cara menyajikan dalam tabel distribusi frekuensi dalam kurun data berkelompok. Sebelum itu, kalian harus mengetahui bagian-bagian pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas interval, kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Yang kedua, batas kelas. Batas kelas terbagi menjadi dua. Yang pertama, batas bawah yang disimbolkan BB, yaitu batas ujung bawah pada suatu kelas. Yang kedua, batas atas yang disimbolkan BA, yaitu batas ujung atas pada suatu kelas. Yang ketiga, tepi kelas. Tepi kelas juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, tepi bawah yang disimbolkan TB, yaitu batas bawah dikurang ketelitian data. Yang kedua, tepi atas yang disimbolkan TA, yaitu batas atas tambah ketelitian data. Catatan, jika data bilangan bulat maka ketelitian data 0,5. Jika data memuat satu tempat desimal maka ketelitian data adalah 0,05. Yang keempat, panjang kelas yang disimbolkan P. Cara mengerjakannya, P sama dengan TA kurang TB atau BA kurang BB tambah 1. Yang kelima, titik tengah kelas yang disimbolkan XI. Cara mengerjakannya, XI sama dengan 1/2 dalam kurung BA tambah BB. Cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval menjadi 3. Yang pertama, tentukan jangkauan yang disimbolkan J. Cara menentukan jangkauan yaitu J sama dengan data besar dikurang data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas interval yang disimbolkan K. Cara menentukan banyak kelas interval yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Cara menentukan panjang kelas yaitu P sama dengan J per K. Rataan hitung data tunggal dan data kelompok. Rataan hitung terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, jika diketahui data X1, X2, X3, selanjutnya Xn, maka rata hitung data tersebut adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah Xn per N sama dengan sigma X per N. Bentuk 2. Jika data X1, X2, X3 seterusnya, Xn mempunyai frekuensi F1, F2, F3 seterusnya Fn dengan sigma F sama dengan N, maka rataan hitung data tersebut adalah X bar sama dengan F1, X1 tambah F2, X2 tambah seterusnya tambah Fn, Xn per F1 tambah F2 tambah seterusnya tambah Fm sama dengan sigma Fx per sigma F. Bentuk 3. Jika F bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2 seterusnya dan Fn bilangan mempunyai rataan Mn, maka rataan dan keseluruhan bilangan adalah X bar sama dengan F1 M1 tambah F2 M2 tambah seterusnya tambah Fn Mn per F1 tambah F2 tambah seterusnya sama dengan Fn sama dengan sigma Fm per sigma F. Rataan hitung data kelompok. Yang pertama, metode biasa. X bar sama dengan sigma Fi Xi. Fi sama dengan frekuensi kelas. Xi sama dengan nilai tengah kelas. Metode simpangan rata-rata. X bar sama dengan X bar S tambah sigma Fi Di per sigma Fi.
X bar S sama dengan rataan sementara, Fi sama dengan frekuensi kelas, kurang I. Di sama dengan X1 kurang X bar 3. Metode pengkodean. Cara pengertiannya, X bar sama dengan X bar S tambah sigma Fi UI per sigma I Fi sama dengan P. X bar X sama dengan rataan sementara, Fi sama dengan frekuensi kelas ke-1, UI sama dengan Xi kurang X bar 3 per P. P sama dengan panjang kelas. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.